saya akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Pernah dukung lalu lepeh Prabowo, kini Rizik Syihab dan pasukan kadrun dipastikan dukung Prabowo di 2024. Denny Siregar, kasihan Anies tidak didukung kadrun, bosnya jelas nih. Nah, urusan Capres dan Cawapres, urusan Pilpres 2019 kan sudah selesai, sudah finish. Maka urusan kami dengan Pak Prabowo, dukungan kami terhadap Pak Prabowo ya sudah selesai. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Front Persaudaraan Islam FPI Habib Hanif Alatas sempat menyinggung soal arah dukungan pentolannya, yaitu Habib Rizik Syihab di Pilpres 2024. Apakah akan kembali mendukung Prabowo Subianto seperti Pilpres 2019 lalu atau tidak? Hanif mengungkapkan kalau dirinya kerap dilemparkan pertanyaan mengenai hal itu. Hanif lantas menjawab, untuk urusan memilih capres, dirinya akan mengikuti satu orang, yaitu keputusan Habib Rizik. Menurutnya, itu sama saja seperti sedang sholat berjamaah di mana makmum tidak boleh mendahului imam. Dirinya tidak menerangkan kemana arah dukungan dari Habib Rizik di 2024. Menurutnya, Habib Rizik saat ini masih memikirkan arah yang dianggapnya tepat. Hanif hanya memastikan kalau FPI akan mengikuti keputusan yang bakal diambil Habib Rizik nantinya. Jika tanggapannya sudah begini, bisa jadi FPI atau PA212 akan mendukung orang yang pasti, yang memiliki cuan yang banyak dan bisa memberikan setoran dana yang melimpah. Jika memang sudah begini, bisa jadi Anies bukan pilihan yang tepat. Apakah ini bukti Anies ditolak FPI dan lebih memilih Prabowo sebagai Capres 2024? Ya bisa jadi, karena kalau memilih Anies cuan-cuan itu tidak akan keluar ya, sebab Anies kan nggak punya duit. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar juga memprediksi hal yang sama. Menurut Denny, perkiraan orang-orang salah besar jika Rizik dan PA212 itu pindah ke Anies. Menurut Denny Siregar, mereka tetap ada di tuan yang sama, cuma disuruh tiarap sebentar karena nanti akan membongkar topeng baik yang sedang diperankannya. Nah, apa yang disampaikan Denny Siregar itu sebagai pertanda bahwa FPI, PA212, dan kadrun bakal lebih memilih Prabowo daripada Anies. FPI menurut menantu HRS disebut tidak akan mendukung Prabowo lagi karena dianggap berkhianat dengan bergabung ke pemerintah sebagai menteri. Jangan bodohi masyarakat lah. Mungkin memang mereka bakal dukung Anies, tapi Anies tetap bakal kalah. Itu pun ada rumor Anies batal nyapres karena koalisi tidak solid. Katakanlah Anies gagal nyapres atau kalah. Siapa yang bakal FPI dukung selanjutnya? Prabowo kan? Apalagi logistik dan sumber daya dari kubu Prabowo sangat gede loh, melimpah. Masa nggak ngiler? Lagi pula, apa mau mereka dukung Ganjar? Kita aja males dan ogah mereka dukung Ganjar. Bikin rusak nama baik aja. Lagian turun ke jalan memangnya gratis. Nggak usah belagak jadi sukarelawan tanpa dapat imbalan. Nggak ada imbalan, bodoh lah turun ke jalan. Dan teriak-teriak di bawah terik matahari. Demo atau aksi apapun pasti butuh logistik. Semua itu berkaitan dengan uang. Tak ada uang, tak ada demo. Kalaupun ada demo, jumlahnya secuil. Yang hadir cuma beberapa menit lalu bubar. Habib Rizik merupakan salah satu tokoh sentral yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Bibip mampu menggerakkan massa yang sangat besar di 212 untuk mendongkrak suara Prabowo. Bukan tidak mungkin Rizik dan kawan-kawan tidak akan mendukung siapapun di Pilpres 2024 nanti. Apalagi Bibip kan baru bebas murni setelah 10 Juni 2024 nanti. Harapan masyarakat termasuk saya, Pilpres 2024 tidak sampai setegang sepanas sebagaimana Pilpres 2019. Pesta demokrasi memilih pemimpin bisa berjalan lebih adem dan menghasilkan pemimpin yang terbaik. Jadi bagaimana menurut Anda? Dalam hal ini kami terus akan mendukung, akan yang sifatnya berada di belakang Bapak Anies Baswedan dalam pemilihan presiden di 2024 dan 2029 nanti. Ini partai yang sifatnya sejalan dan seiringan dengan wacana-wacana atau pemikiran-pemikiran Pak Anies untuk bangsa ini. Gak nyangka Anies malah dihabisi di sarang kadrun. Ulama Sumatera Barat ini berang. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka.
pendukung radikal Anies emang edan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Jangan lupa Ustaz, 2024 kita serapatkan barisan untuk milih Anies Baswedan. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Nah, jadi lo Anies Ganjar menentukan surga neraka, Pak. Kalau nak pilih Anies, pilih saja, tapi jangan jual neraka dan surga. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Merasa tidak terima dengan tim pemenangan bakal calon presiden Anies Baswedan yang semakin kurang ajar membawa-bawa nama agama dalam politik, seorang ustadz di Sumatera Barat berang meminta kelompok pendukung Anies berhenti mengatasnamakan umat Islam di dalam persaingan Pilpres. Awalnya dalam video itu, seorang ustadz menjelaskan bahwa dia baru saja mendapatkan SMS. Isi SMS itu berisi tentang himbauan untuk memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika memilih Anies, akan mendapat imbalan masuk surga. Kalau memilih Ganjar, akan masuk neraka. Melihat hal itu, ustadz itu pun langsung naik pitam. Ia meminta untuk berhenti mengaitkannya dengan agama. Anies dan Ganjar tidak menjamin orang masuk surga atau tidak. Jika memang memilih, pilih saja orangnya. Jangan mengaitkannya dengan surga atau neraka, karena itu bisa memecah belah umat Islam. Sang ustadz juga meminta bersaing secara prestasi, jangan hanya menjual agama demi menarik simpati. Dari kejadian ini kita bisa menilai siapa Anies Baswedan sebenarnya. Dia hanya seorang yang tidak berkelas yang hanya memanfaatkan nama suci agama demi kepuasannya demi berkuasa. Tingkat rasionalitas yang rendah untuk memeluk agama akan dengan mudah dimanfaatkan oleh golongan-golongan manusia tertentu dalam hal mencari keuntungan pribadi dan golongan saja dengan dalih agama. Rendahnya tingkat rasionalitas tentu saja akan berpengaruh kepada ego yang tinggi. Umat beragama yang memiliki ego yang tinggi tentu saja akan memandang agama sebagai tempat mencari kenikmatan semata, yaitu berfokus pada pamrih atau surga seperti seorang yang matre kepada Tuhan. Selain itu, yang memilih Anies belum tentu masuk surga dan yang tidak memilih Anies akan masuk neraka. Selain itu, yang memilih Anies belum tentu masuk surga. Pun sebaliknya, yang tidak memilih Anies belum tentu juga akan masuk neraka. Pasalnya, Anies bukanlah orang yang sempurna, yang bersih dari segala dosa. Anies adalah manusia biasa seperti manusia pada umumnya. Tak ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki Anies, selain pembawaannya yang culun dan sok jujur. Hanya ada satu prestasi yang dimiliki Anies, yaitu ia pernah menjadi jubir tim pemenangan Jokowi JK di Pilpres 2014 silam. Saya rasa hanya itu saja. Mukanya yang kalem seperti Anies bukanlah sebuah jaminan jika orang tersebut jujur. Buah kedondong misalnya, dilihat dari luar buah kedondong tentunya halus. Namun setelah dikupas, wow, ngeri banget isi dari buah kedondong itu. Artinya kita tidak boleh membaca buku hanya dari sampulnya saja. Karena kadang-kadang sampul tidak sesuai dengan isi bacaannya. Pola-pola ini adalah hasil dari ketidakberanian bertarung dengan jantan. Karena nggak ada prestasi yang dibanggakan. Mainnya nggak jauh-jauh dari agama. Diancam pakai hukuman mengerikan dan neraka. Pokoknya suka-suka mereka. Mereka itu udah kayak pemilik surga dan neraka yang paling berhak memutuskan siapa yang bakal masuk kemana. Waspadalah dengan kelompok seperti ini. Ini kontestasi politik. Tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi mereka sudah terlanjur ketagihan karena mudah, murah, dan gak ribet. Dan juga bisa menutupi kekurangan orang-orang yang tidak punya prestasi. Mereka udah bisa ditebak bakal dukung siapa. Mereka lebih jago jualan agama. Iming-imingnya jauh lebih bombastis, bikin sebagian orang gak bisa menolak. Bisa kita bayangkan betapa rusaknya moral anak bangsa jika sosok ini berkuasa. Maka dari itu sedini mungkin kita mencegah jangan sampai Anies dan gerombolannya berhasil dan menguasai juga menghancurkan harga dari negeri ini. Ngeri ya, lihat saja tuh barisan di belakang Anies. Ada Napiter, ada ex-FPI, ada ex-HTI, dan lain-lain. Jadi, bagaimana menurut Anda?